Hai penonton setia, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Kids and Books for Kids. Kali ini saya mau sedikit berbicara dengan kalian about the books that shape my taste. But before that, saya mau berbagi sih dari kapan saya senang membaca buku. Kenapa buku? Because they are impactful, at least for me. Sebagai pembaca, saya pastinya suka buku yang impactful ya, yang memang setelah baca tuh ya seperti kayak media apapun lah yang kalian suka, film, musik, pasti kalian mencari yang impactful. Jadi saya rasa saya mau berbagi buku-buku apa aja yang akhirnya membuat saya memulai perjalanan Books for Kids ini. Buku yang akhirnya membuat saya memulai, oh iya, baca buku yaitu jelas komik ya. Siapapun yang lahir di tahun 90-an, saya kelahiran tahun 1992. Buat saya masih muda, for some people it's ancient. Buku yang membuat saya gak bisa berhenti untuk baca dari satu ke yang lain, itu percaya gak percaya adalah buku-buku komik. Detektif Conan. Dulu papi saya itu, saya ingat banget ya, kita pulang dari nonton bioskop. Di samping bioskop itu ada, dulu kita sebutnya ya tukang koran ya, kios koran. Enggak sih, kayak nggak pakai bahasa kios deh, pokoknya tukang koran yang jual majalah-majalah juga, tapi di bagian belakang itu dia jual komik-komik berbahasa Indonesia pastinya. Di situ saya bingung ya mau beli komik apa. Terus saya ingat bapak penjualnya bilang, ini aja pak, baru dateng Conan nomor 1 sampai 74. Oh ya? Iya pak, enaknya beli satu set semuanya. Terus ya udahlah, akhirnya papi saya memutuskan, oke ya udah kita beli satu. Tapi kamu baca nggak Kristi? Baca nggak? Ya cobalah. Ya udah, akhirnya buku-buku Conan itulah yang betul-betul grip my attention, yang bikin saya nggak bisa berhenti baca buku, dan yang membuat saya jatuh cinta dengan crime stories. Dibanding kartunnya beda sih sensasinya. Buat kalian yang baca Conan, pasti kalian paham sih maksud saya. Ya, saya ingat banget edisi 1 sampai 74. Saya nggak tahu sekarang covernya gimana, tapi dulu itu dia kebanyakan listnya biru, backgroundnya putih, dan ada gambar Conan dan gengnya itulah. Tumbuh menjadi anak remaja, saya ikut-ikutan teman baca majalah pastinya, Kawanku, Hai, Gadis. Sampai akhirnya saya ketagihan, dan karena mami saya langganan koran kalau nggak salah atau majalah, saya juga ikutan mau langganan majalah-majalah remaja ini. Di situ juga banyak cerita-cerita kecil, cerpen-cerpen. Walaupun saya remaja, tapi saya tetap langganan Bobo. Saya ingat banget, Bobo juga lumayan impactful ya buat kalian yang anak 90-an. Pasti kalian baca Bobo. Bobo itu majalah yang entah kenapa booming banget, apalagi kalau sekolah kalian diliput atau teman sekolah kalian ikut diliput, walaupun sekedar itu ditanya hobinya ya. Tapi nah itulah, jadi majalah-majalah yang akhirnya saya subscribe. Bapak majalahnya antar ke rumah tiap minggu, sampai saya akhirnya udah cukup dengan majalah dan beralih ke novel-novel Indonesia remaja. Saya tadi coba cari ya untuk kasih lihat ke kalian gitu. Saya ada beberapa judul yang pasti yang kalian kenal tuh, kayak Dealova yang akhirnya jadi film. Nah itu contoh-contoh buku yang akhirnya jadi film yang waktu itu juga lumayan booming ya di generasi saya gitu. Sepupu-sepupu, keluarga, teman-teman itu pasti baca buku yang udah jadi film. Ya, jadi rasa
cinta saya sama buku itu nggak pernah hilang ya, tapi hidden somewhere sampai akhirnya selalu gitu ya. Begitu akhirnya sesuatu terjadi di kehidupan, saya akhirnya memutuskan balik lagi kali ya baca buku. Toh di sini merantau, tadinya banyak teman-teman Indonesia, begitu akhirnya selesai sekolah, saya berdua sama suami di rumah, ayo udah deh kita baca buku lagi. Jadi buku pertama apa saja yang menurut saya akhirnya menjadi momen, oh ya balik lagi kita baca buku, let's go. Jadi buku pertama yang membuat saya kembali baca buku di usia sekarang, lucunya saya mulai dengan buku non-fiction yang jatuhnya sekarang saya betul-betul udah jarang ya sentuh non-fiction, tapi saya waktu itu mulai dengan membaca buku non-fiction dan bukunya itu sendiri adalah Set Boundaries, Find Peace oleh Nedra Glover Tawwab. Ini buku yang saya sering rekomendasikan ke teman-teman, keluarga yang terutama kita yang tumbuh di Asian culture ya, yang apa sih itu boundaries, apa sih itu, bagaimana sih caranya mengatakan tidak tanpa terdengar tidak sopan. Buku ini membantu banyak hal sih, jadi bagaimana caranya kita mengindikasikan hal-hal yang okay, this is already cross the line, this is beyond boundaries. Tapi kalau kita bilang tidak, bukan berarti itu impolite, bukan berarti itu tidak sopan, tapi we have to take care of our state of mind or of our mental health basically, yang itu benar-betul harus dijaga. Jadinya dengan menjaga itu malah relationship kita dengan individu lain, dengan sekeliling kita justru lebih tone down, stabilized. Jadi ini benar-benar saya ngerasa baca buku ini kayak kembali lagi ke sekolah, if I'm being honest. Karena chapter per chapternya itu betul-betul kita dimulai dari basic knowledge, apa itu boundaries, sampai akhirnya dia juga ada contoh-contoh kasus ya, contoh-contoh kasus. Kalau ada situasi seperti A, bagaimana kita menghadapinya, bahkan dia juga menyediakan exercise. Jadi ada beberapa case, terus kita dikasih multiple choices, kira-kira langkah apa yang kita ambil. It's a fun journey. Dan ini buku banyak sekali saya rekomendasikan ke sekeliling saya karena it's so helpful. It's just simply helpful. Fisiknya besar memang, seandainya dia lebih pocket size mungkin lebih bisa dibawa travel kemana-mana, tapi believe me, it's a medium, almost huge book. Buku yang kedua, tadi kita bicara non-fiksi ya. Lucunya dari non-fiksi itu saya kira saya akan datang ke buku-buku fiksi dulu, tapi entah kenapa saya ngerasa challenge gitu. Oke, kita langsung ke buku klasik deh, saya kangen banget baca buku klasik. Sampai akhirnya saya dipertemukan oleh The Stranger by Albert Camus, salah satu filosofis yang entah kenapa unik ya. Fun fact, dia kasih nama kucingnya Cigarette by the way, karena dia cinta sekali dengan rokok. Jadi dia kasih nama kucingnya Cigarette. Cute. Ini buku pertama yang membuat saya kembali jatuh cinta lagi dengan buku klasik. Saya nggak langsung selesai baca ini. Bayangin ya, dari saya suka baca non-fiction gitu, saya bisa baca buku yang diisi dengan direct exercise gitu, akhirnya saya langsung ke klasik. Itu lumayan shift-nya gede ya. Jadi The Stranger ini mengisahkan perjalanan seseorang, Meursault, saya bingung baca namanya, Meursault, nanti saya tulis deh, Meursault. Kalian boleh komen di bawah, saya harusnya bacanya kayak gimana, intonasinya seperti apa, pronunciation seperti apa, tapi intinya dia mencari
kebahagiaan yang menurut saya nggak banyak orang bisa melihat indahnya sesuatu melalui hal yang buat orang lain tuh pahit, tapi buat manusia itu it's a solution, it's the answer that he's looking for. Itu buku klasik pertama yang membuat saya oke, why not? Setelah klasik, akhirnya saya juga lupa ya apa yang mempertemukan saya dengan buku ini. Saya betul-betul lupa sih, karena saya juga namanya baru balik lagi baca buku. Tips untuk kalian, just be honest, you don't have to be innovative. Ask Google, ask anyone, buku apa yang bisa mereka rekomendasikan. Dan di TikTok tuh banyak banget ya book talk yang akhirnya saya dipertemukan oleh salah satu buku favorit saya, oleh Mitch Albom, The 5 People You Meet in Heaven. Wah, ini saya kayaknya harus buat satu video sendiri kali ya kalau saya mau deep dive dengan buku ini. Intinya buku ini menceritakan Bapak Eddie yang setelah dia meninggalkan dunia, dia bertemu 5 orang yang satu persatu individu itu dibahas. Ada yang dia kenal, bahkan ada yang stranger, tapi yang jelas 5 orang itu adalah orang-orang yang ada di bagian kehidupan Eddie. Yang lucunya itu malah membuat Eddie menemukan path yang baru. Jadi afterlife, seperti apa perjalanan kehidupannya Eddie. Menurut saya ini salah satu buku fiction yang powerful. Highly recommend. Buku fiction yang pertama membuat saya kembali baca buku lagi. Jadi itu The 5 People You Meet in Heaven. Kalian lihat ya, saya banyak banget tinggalin notes karena dia dipenuhi quotes yang ya lumayan lah. Lumayan menggerakkan hati, menghibur at the same time. Walaupun dia dikemas ada lucu witty-nya, tapi it's a very tender book. Nggak tahu deh, saya mungkin bisa kasih contoh. Salah satu contoh quotes dari buku The 5 People You Meet in Heaven. No life is a waste. The only time we waste is the time we spend thinking we are alone. Ya kan? Dia fiction tapi thoughtful fiction. Buku terakhir yang mau saya bahas adalah buku pertama yang saya baca setelah saya tonton film adaptasinya. Maksudnya kalian pasti semua orang pernah di situasi nonton Harry Potter, terus baru tahu oh ini adaptasi dari buku, atau yang udah baca bukunya, terus nonton filmnya dan ada ekspektasi sendiri, ada cerita sendiri. Nah, ini buku yang menurut saya baik filmnya maupun bukunya are equally beautiful. Saya nggak tahu, kalian bisa bilang saya lebay, tapi parah sih. Ini salah satu buku yang bikin saya like I have butterfly in my stomach. You can get it from books. Dude, you can get those feelings from books. Dan bukunya adalah karya Andrea Ziman, Call Me By Your Name. Of course, Call Me By Your Name. Saya dulu pernah bilang ya sama Joshua, aku gak suka deh buku yang covernya tuh malah filmnya. Straight away, I eat my own words. It's a very beautiful book, as beautiful as the movie itself. Saya baca buku ini setelah saya nonton filmnya. Dan lucunya, kita gak akan tahu ya. Believe me, books could bring you into places. Dan saya sampai berkesempatan untuk datang ke Crema, lokasi di mana film Call Me By Your Name itu diambil, lokasi syutingnya ya. Dan itu
Mungkin orang-orang ngeliatnya kayak, aduh apaan sih ini cuma padang rumput doang, tapi itu seru banget itu. Karena saya udah baca bukunya, karena saya udah nonton filmnya, saya langsung ke lokasinya. I'll always cherish that journey. More to that later. Tapi intinya buku ini membawa saya ke pengalaman baru, baik dari filmnya, ke bukunya, soundtracknya, sampai ke lokasi syuting pembuatan filmnya. Seru banget ya. Fun fact, buat yang udah nonton Call Me By Your Name, lihat how I ruined this book. Ini bekas basah ya. Ini bekas basah. Because I did it myself. I dipped the book in the fountain. What's the name of the fountain? Fontanile Quarantina. Saya ingat banget tour guide sampai kayak, sini, kamu udah aja deh. Sini bukunya, saya pegang dulu. Saya cari matahari ya biar dijemur. Karena dia bingung kenapa saya. Ya, how can I get the best souvenir from one of the most iconic scenes? So I took the water. I dipped it in the water. I took a stone, of course, but I dipped it in the water. Hence, the crumbly books. I got this book, I got the Italian version, I got the German version. Kalau kalian ada yang punya versi bahasa Indonesianya, please let me know. We can talk, you know. So, yeah. Kurang lebih itu buku-buku yang membentuk selera saya dalam membaca buku. Mungkin ini bisa kalian jadikan tips sebagai panduan, mau dari mana kalian membaca. Try to explore lots of options. Pokoknya kalian lagi selera baca apa ya baca aja. Bahkan even books for children's. Kalian bisa baca itu sebagai landasan. Oke. Kayaknya bisa nih kembali lagi membaca buku. Karena saya mulai dengan seperti itu. Saya mulai from the slightest thing. Saya nggak mulai langsung baca straight dystopian novel 1984, enggak. Tapi saya benar-benar baca dari what I can, what I want, what I need. Tapi alhasil membawa saya ke journey seperti ini. Seru kan? Buat saya sih seru banget ya. Tapi thank you penonton setia, kurang lebih begitu. Menurut kalian buku apa yang mau kalian dengar dari saya? Mungkin kita bisa bahas bareng, mungkin kita bisa reading vlog. Jadi saya baca live terus report ke kalian chapter by chapter, or should we deep dive? Please let me know. Mungkin kalian ada ide buku apa, atau kalian bisa berbagi ke saya lewat komen di bawah buku-buku apa yang impactful, terutama buku Indonesia. Keberadaan saya di jauh dari tanah air itu bikin saya rindu ya sama akses untuk membeli buku bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian ada rekomendasi mungkin dan ada e-booknya yang bisa saya beli secara resmi, please let me know. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian juga punya interest yang sama seperti saya. Books, travel, basically hobbies, even movies someday. Yeah, thank you. I hope you enjoyed the video. See you on the next one. Stay healthy, stay positive. Catch you later, alligator. Bye.